Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Kemarin habis liburan ya? Liburannya kemana? Indonesia, Bu. Kemarin puasa kalau berlibur tetap puasa? Ada. Puasanya libur. Puasanya libur. Ada yang puasanya libur juga? Ada. Ada ya. Puasanya harus tetap jalan walaupun libur. Nah, sebelumnya ada hari ini yang tidak berangkat. Siapa? Sudah ya. Tadi yang ketiga berangkat apa isi sama Hairin ya. Nah sebelumnya kemarin kita sudah membahas tentang apa ya, masih ingat? Hai. Hai dari? Halo. Hai hai. Halo. Sudah bisa fokus. Videonya silakan disiapkan terlebih dahulu. Sudah disiapkan semua bukunya? Sudah. Ada alat tulisnya juga sudah? Ya, kalau sudah, coba perhatikan semuanya ke depan. Nah, sebelumnya pertemuan kemarin kita sudah melaksanakan praktikum tentang, masih ingat? Senyawa dan Tentang senyawa dan campuran. Kemarin kita sudah melakukan praktikum campuran ya. Dan kemarin penjelasannya masih baru sampai campuran ya. Jadi sebelumnya masih ingat senyawa itu apa? Campuran dari dua unsur atau lebih ya. Kemudian kalau campuran gabungan dua zat murni atau lebih. Nah kemarin ada dua campuran, campuran homogen dan campuran heterogen. Kalau campuran yang homogen, campuran yang seperti apa? Campuran yang tercampur rata zat-zatnya dan tidak dapat dibedakan. Kalau campuran yang heterogen berarti campuran yang seperti apa? Campuran yang masih dapat dibedakan, kemudian ada yang tercampur rata dan ada yang tidak tercampur. Kemarin juga sudah menyelesaikan rangkumannya. Nah kalau campuran heterogen itu kemarin ada dua, masih ingat apa saja? Koloid, ada dua ya, apa saja? Suspensi dan koloid. Kalau koloid itu campurannya seperti apa? Kalau koloid itu yang tercampur rata tapi masih bisa dibedakan. Bedakan contohnya apa kemarin? Ya. Kalau yang koloid contohnya kemarin ini ada santan ya, air dan santan. Nah, kalau air dan santan ini termasuk campuran heterogen. Kenapa termasuk campuran heterogen? Karena dia terlihat tercampur merata, tapi ketika dia diendapkan lebih lama, itu nanti dia masih terdapat santan yang
Pembuatan garam tepatnya yaitu proses pemisahan campuran. Campuran dari apa? Tadi air laut yang ada garamnya. Jadi hari ini nanti kita akan mempelajari terkait materi pemisahan campuran. Salah satunya juga tadi air laut menjadi garam, ya. Dan beberapa penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Hari ini tidak ada. Nah, coba kalian buka LKS kalian dibuka, silakan sambil dibuka. Kalian baca terlebih dahulu. Di situ ada proses pemisahan campuran ada berapa. Kemudian dibaca 5 menit. Wow. Dibaca 5 menit dulu. Nanti kalian bisa 3 menit saja ya. Membacanya singkat saja 3 menit ya. Mulai dari sekarang, silakan dibaca terlebih dahulu. Udah ya? Ya? Udah belum? Udah? Ya, 3 menit. Coba sekarang siapa yang bisa menyebutkan hasil bacaannya tentang jenis-jenis metode pemisahan campuran apa saja? Yang keras mas, ulangi. Biar temannya dengar, temannya juga dengar. Coba. Jenis pemisahan campuran. 1. Dekantasi. 2. Penyaringan atau filtrasi. 3. Sentrifugasi. 4. Distilasi atau penyulingan. 5. Sublimasi. 6. Kromatografi. 7. Atraksi magnetik. 8. Evaporasi dan kristalisasi. Betul ya, yang disebutkan Mas Afif tadi ada berapa jenis-jenis pemisahan campuran? Coba disebutkan Mas Fahri. Apa saja tadi metode pemisahan campurannya yang disebutkan?
Ada 8, apa saja? Apa saja? Bisa belum? Belum. Diperhatikan dulu ya. Coba diulang lagi yuk bareng-bareng. Pemisahan campuran itu ada 8 jenis. Yang pertama Iya, dari 8 jenis jenis pemisahan campuran itu, apakah kalian sudah tahu apa sih penjelasan satu persatunya? Beberapa ada yang sudah tahu. Coba kalau dekantasi ada yang sudah tahu belum? Dekantasi itu apa ya? Dekantasi itu metode pemisahan campuran yang paling sederhana. Bisa dengan apa? Bisa dengan 2 gelas beker. Kalau di LKS itu ya, bisa dengan 2 gelas beker, kemudian larutannya ditaruh di yang gelas beker pertama, kemudian airnya dituangkan ke gelas yang kedua. Jadi di situ terlihat ya gambarnya. Ada? Nggak kelihatan ada gambarnya. Di LKS maksudnya. Nah seperti ini ya. Jadi nanti seperti ada batang kacanya. Kalau ini kalau buat di laboratorium, kalau lebih mudahnya, misalnya kalian mencuci beras, pernah mencuci beras? Nah itu kan biasanya kalian nanti pisahkan nih berasnya dengan air berasnya. Nah itu kan caranya sama ya, hampir seperti ini. Nah yang penting, nah iya memang itu karena sederhana, jadi proses penyaringannya itu memang tidak terlalu sempurna karena kadang ada butiran beras yang masih jatuh ya. Gitu ya. Iya, biasanya kan kalau menyaring beras kan dari ini airnya dipisah, kemudian dia didapatkan butiran berasnya. Itu ya. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya filtrasi. Nah, filtrasi ini tahapan yang lebih baik daripada dekantasi. Kenapa? Karena filtrasi ini sudah ada alat penyaringnya. Jadi seperti ada corong, kemudian diberikan penyaring di atas corong, di atas gelasnya, kemudian nanti airnya campurannya dimasukkan ke dalam saringan. Seperti kalian menyaring santan kelapa, pernah bantu ibu di rumah? Nah itu biasanya kalau santan kelapa kan diperas kemudian dimasukkan ke dalam saringan santan itu. Nah nanti bisa terpisah antara ampas dengan air santannya. Seperti itu ya. Kemudian selain itu juga ada yang kalau filtrasi itu bisa, contohnya ayakan pasir, pernah melihat? Ya. Nah itu kan biasanya pasir halus dan pasir kasar, itu bisa dipisahkan lewat ayakan pasir. Itu juga disebut sebagai filtrasi. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya sentrifugasi. Nah sentrifugasi itu pemisahan campuran dengan menggerakkan campurannya. Contoh penerapannya apa? Kalian sudah tahu? Mesin cuci, betul. Nah mesin cuci biasanya kalau di pengering itu kan pengeringannya nanti muter gitu ya. Nah nanti kalau sudah muter airnya nanti keluar, nanti bajunya jadi lebih kering terpisah dengan campuran airnya. Ada lagi yang menyebutkan contoh lain? Pengayakan tepung. Oh kalau pengayakan tepung berarti masuknya tadi yang ke filtrasi. Ya kalau sentrifugasi itu masuknya ke dalam pemisahan campuran yang menggunakan gerakan dari campurannya. Contohnya apa tadi? Pemanfaatan mesin cuci dalam alat pengeringnya ya. Nah kalau sentri itu di situ ada gambarnya tidak? Nah ini di sini juga ada gambarnya. Ini namanya alat sentrifugasi. Biasanya kalau di dalam lab itu untuk memisahkan plasma darah. Nah di situ nanti dimasukkan ke dalam ini bentuknya seperti magicom, tahu? Magicom nanti
dimasukkan, nanti dia bergerak, kemudian nanti terpisah antara lapisan plasma darahnya. Seperti itu. Biasanya penerapannya dalam kehidupan seperti itu. Kemudian selanjutnya destilasi. Destilasi itu apa? Metode pemisahan campuran dengan berdasarkan titik didihnya. Iya betul. Jadi kalau destilasi itu nanti awalnya itu ada proses pemanasan, ya. Bisa dilihat di buku masing-masing halaman 61. Disimak gambarnya. Itu nanti dipanaskan terlebih dahulu dalam proses destilasi. Nah nanti itu waktu sudah dipanaskan, nanti masuk ke dalam Erlenmeyer kondensor. Itu yang panjang, itu namanya Erlenmeyer kondensor. Erlenmeyer kondensornya itu nanti bertujuan untuk apa? Untuk kan itu nanti kan sudah direbus, nanti airnya kan menguap. Kalau sudah menguap nanti masuk ke dalam Erlenmeyer kondensor ini. Nah, setelah menguap nanti ada embun yang muncul. Setelah embunnya muncul nanti akan masuk tetesan airnya ke dalam Erlenmeyer yang paling akhir ini. Ya. Kalau embunnya itu sudah masuk ke dalam Erlenmeyer, nah nanti ini sudah jadi sebuah ekstraksi. Nah, contohnya apa? Kalian tahu parfum? Nah, kalau pembuatan parfum itu juga menggunakan alat yang namanya destilasi. Jadi misalnya nih kalian mencampurkan air dengan bunga apapun itu, misalnya bunga mawar boleh. Nah, kalau air dengan bunga mawar dicampurkan, itu kan sudah berbau wangi, tapi kan belum terlalu pekat wanginya ya. Nah, itu bisa dilakukan destilasi agar didapatkan ekstraksinya di akhir sini. Jadi nanti baunya menjadi bisa lebih pekat. Seperti itu. Itu tujuannya untuk yang ekstraksi minyak wangi. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Tidak. Lanjut. Kalau sudah, selanjutnya ada bagian sublimasi. Kalau sublimasi itu yang seperti apa? Metode pemisahan campuran yang mengubah zat padat menjadi uap, kemudian menjadi zat padat lagi. Itu berarti reaksinya namanya sublimasi dan resublimasi. Contohnya itu apa? Pada pembuatan kapur barus. Nah, pada pembuatan kapur barus itu nanti disublimasi ya melalui campuran. Nanti kapur barusnya itu dicampur dengan pasir. Kemudian nanti dia akan diuapkan. Di sini ada gambarnya. Bisa diperhatikan di gambarnya. Nanti dipanaskan. Setelah dipanaskan, nanti kan dia muncul uap ke atas. Nanti di bagian atasnya gelas ini diberikan es batu. Es batunya buat apa? Buat biar jadi kristal-kristal itu. Nanti kalau sudah menguap, di atasnya dikasih es batu, otomatis dia akan menjadi kristal-kristal kapurnya itu. Setelah sudah jadi kristal-kristal kapurnya, nah nanti barulah bisa diambil jadi bahan untuk kapur baru. Seperti itu proses singkatnya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Kalau tidak, sebelumnya silakan hari ini nanti ada kegiatan berkelompok lagi. Untuk kegiatan kelompoknya hari ini tidak berkelompok secara banyak ya. Jadi hanya satu bangku kelompoknya ya. Biar semuanya itu tahu nih yang benar-benar mengerjakan nanti siapa. Itu ya. Nanti silakan kalian berkelompok. Berkelompok dua-dua sudah ya, satu bangku. Nanti silakan kalian menyimak bacaannya ini. Nanti ibu ada video, menampilkan video, tapi nanti karena ini tidak ada proyektor, nanti berarti dua baris ini nanti nomor bareng gitu ya. Ini ya. Kemudian nanti yang sebelah sana juga bareng. Seperti itu ya. Nanti video itu ditonton untuk menjawab kegiatan yang pertama. Nanti untuk kegiatan kedua kalian bisa menggunakan langsung dengan metode namanya mix and match.
ada kertas jawaban. Nanti kalian bisa pasangkan nih jawaban mana yang sesuai. Nanti tinggal ditempel kan jawabannya yang sesuai. Bisa dipahami? Bisa? Bisa? Kalau bisa, sudah ya. Berarti ini berkelompok dua-dua disiapkan untuk bukunya dan literaturnya. Ya, nama kelompoknya ditulis ya. Untuk yang bagian sini, enggak? Perwakilan saja bisa. Perwakilan kelompok satu itu ke depan nanti untuk mengerjakan yang kegiatan satu ya. Satu kelompok ini ke depan boleh. Nanti yang untuk sebelah sini nanti mengerjakan yang kegiatan dua dulu. Kegiatan dua sebentar nanti ibu bagian Bukan nama kelompok tapi itu anggota ayo satu kelompok Pak. Yang ini dulu ya. Dua blok ini dulu, nanti yang dua blok mengerjakan yang kegiatan juga. Nanti ibu bagian harusnya. Sudah, berarti 8 orang ke depan semuanya sambil membawa buku satuannya, buku L pakai dijepit. Kalau sudah semua, nanti silakan pilih apa yang kalian dapat. Dijawab sesuai pertanyaan saja ya, tidak usah yang lengkap. Ya, apa yang penting pemahaman kalian. Iya, yang belum ini nanti. Ya.